Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang ada pada pertemuan 2, yaitu sistem peredaran darah. Disimak dan ditonton sampai habis. Jadi kalau nanti kurang mengerti, bisa diulang videonya. Oke? Nah, yang pertama, seorang ayah memerlukan transfusi darah. Istrinya bergolongan darah B, sedangkan 4 orang anaknya masing-masing bla bla bla. Oke, kita analisis dulu di sini. Ayah perlu transfusi. Artinya ayah tuh memerlukan darah ya, dan ayah tuh perlu donor atau perlu diberikan darah gitu ya. Jadi ayah ini kekurangan darah. Nah, istrinya bergolongan darah B. Istri golongan B darahnya. Anak A1 golongan darahnya A ya. Anak kedua golongan darahnya B. Anak ketiga golongan darahnya AB. Anak keempat golongan darahnya O. Nah, ini kan si ayah nggak diketahui ya. Artinya dia nggak tahu nih dia butuh golongan darah apa. Tuh, jadi apa yang harus ditransfusikan ke si ayah? Nah, ini sebenarnya bisa dilihat kalau istrinya B, berarti kan nanti kemungkinan yang muncul pada anak-anaknya kan dia udah terlihat ya. Kalau Miss pakai persilangan golongan darah, tapi kalian nggak usah pusing-pusing sama ini Miss contohin aja. Kalau istrinya B itu berarti kemungkinan adalah IB IO gitu. Kalau ayahnya, kalau misalnya anaknya hasilnya kayak gini itu IA IO, bisa dikawinkan menghasilkan IA IO IA IB IBIO dan IA IB udah deh ya tadi, dan IO ya ada IO ada. Nah, IO doang kalau ini. Nah, ini aja deh, soalnya termasuk juga O nya dari situ. Nah, berarti ada golongan darah A, B, AB, dan juga golongan darah O. Berarti golongan darahnya ayah adalah golongan darah A ya, gitu, golongan darah A. Nah, golongan darah A itu boleh dapat dari mana aja kira-kira? Golongan darah A itu bisa ditransfusi oleh siapa gitu? Golongan darah A ya di sini A. Nah, si A ini bisa memberikan darahnya, memberi atau donor kepada sesama A dan AB. Kalau menerima, dia bisa menerima dari golongan darah A itu sendiri dan golongan darah O. Loh, kenapa Miss? Kok kayak gini? Gitu. Ini berarti jawabannya apa nih? Bisa terima dari anak keberapa aja? A tuh anak keberapa? Anak ke-1. Oh, anak ke-4. Berarti jawabannya 1 dan 4. Ini ya. Bentar, kita bahas. Kenapa? Kok bisa seperti ini? Nah, di sini udah Miss tulisin. AB ini dikenal dengan sebutan resipien universal kan? Kalau O itu donor universal. Artinya, resipien ini adalah penerima. Berarti AB itu bisa nerima dari semua golongan darah. Ya, tapi kalau untuk memberi, dia cuma bisa ke sesama AB doang. Ini Miss bedain warnanya. Yang menerima itu warnanya putih. Oke. Yang menerima ini semua golongan. Kalau yang ini Miss warnanya warna kuning deh. Yang memberi sesama AB.
Nah, kebalikannya dari O, kalau O itu adalah donor universal, artinya dia bisa memberikan ke semua golongan darah. Ya, dia bisa memberikan ke semua. Tapi dia hanya bisa menerima dari sesama O aja. Tuh. Oke ya, lanjut nih ke A dan B. A itu bisa menerima sesama A dan dari mana? Dari O, karena O kan ngasih ya. Itu. Tapi kalau dia memberi, dia cuma bisa sama A dan AB, karena yang menerima semua golongan darah kan si AB. Nah, ini sama juga polanya yang B. Ini bisa B dan AB. Berarti yang menerimanya ya sama B dan O. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke. Next lanjut, nomor 2. Sel darah putih berperan dalam perlindungan tubuh dengan cara Oke, yang ditanyakan adalah sel darah putih. Sel darah putih ini sebutannya adalah leukosit. Ya, sel darah itu ada 3, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Nah, sel darah putih itu menghasilkan atau berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi kalau misalnya atau sebutannya adalah antibodi. Itu. Nah, udah ketemu nih poinnya. Ada si antibodi. Antibodi menghasilkan antibodi sesuai dengan antigen yang dibawanya. Yang akan dilawannya. Menghasilkan antibodi yang berlawanan dengan antigen yang dilawannya. Tidak bersifat fagositosis dan penghasil antibodi. Tidak menghasilkan antibodi dan bersifat fagositosis. Oke. Fagositosis itu artinya memakan. Kalau yang E bersifat memakan eritrosit, berarti dia makan sel darah merah dong ya. Eritrosit kan sel darah merah. Ini berarti salah ya. Nah, tidak menghasilkan antibodi. Lo udah jelas dia menghasilkan antibodi. Salah. Tidak bersifat fagositosis dan penghasil antibodi. Dia bisa nih, sel darah putih ini sifatnya adalah fagositosis. Terhadap apa? Terhadap patogen. Patogen ini adalah penyakit. Gitu. Patogen itu nama lainnya adalah si penyakit yang kita kenal. Jadi kalau tidak bersifat fagositosis, ya salah, orang punya sifat ini. Nah, berarti tinggal A dan B. Ya. Menghasilkan antibodi sesuai dengan antigen yang akan dilawannya, menghasilkan antibodi yang berlawanan. Nah, jadi kalau dilihat dari fungsinya, dia udah pasti, kan sel darah putih itu udah banyak ya jenisnya. Tapi sudah pasti jawabannya yang mana? Yang A. Karena kenapa? Karena ketika ada patogen, misalnya patogen flu atau influenza, ya. Nah, ini pasti akan membentuk sistem kekebalan tubuh atau antibodi khusus untuk si flu, untuk melawan si flu gitu. Jadi otomatis antibodi harus sesuai dengan antigen yang akan dilawan alias si penyakit itu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke. Lalu ada soal nomor 3, yaitu golongan darah yang disebut resipien universal adalah resipien universal. Ya, tadi udah bahas di awal. Kalau resipien universal ini, resipien itu adalah menerima, ya, yang bisa menerima semua golongan darah itu hanyalah si AB, ya. Jadi udah ketahuan ya, golongan darah AB jawabannya. Kalau golongan darah O tadi adalah sebutannya untuk donor universal. Ini bukan resipien. Oke, lanjut. Orang yang tinggal di daerah pegunungan tinggi mempunyai darah yang eritrositnya lebih banyak karena, orang yang tinggal di pegunungan
tapi tinggal di pegunungan yang tinggi. Dia akan punya eritrosit atau sel darah merah yang banyak. Kenapa? Karena ini salah ya jawabannya. Kalau udara di area belum tercemar ya iya, tapi nggak ada kaitannya. Udara gunungan salju nggak ada kaitannya juga. Udara di gunung kadar oksigennya rendah, tinggi. Udara di mana kadar oksigen sudah tercemar, enggak. Berarti antara C dan D. Kira-kira jawabannya mana? Nah, jawabannya itu adalah karena udara di daerah pegunungan kadar oksigennya rendah. Kenapa? Ya karena kita semakin tinggi posisinya, itu kan kebutuhan akan udaranya semakin sedikit ya. Artinya pasokan kebutuhan udara. Kalau kalian naik gunung aja gimana? Semakin sedikit gitu ketika kamu nanjak gunung gitu kan. Nah, artinya berarti supply O2-nya, udara tuh O2 ya, itu semakin dikit kan. Nah, kalau supply udaranya O2-nya semakin dikit, ya apa yang harus dilakukan? Ya memperbanyak eritrosit atau sel darah merahnya. Karena fungsi sel darah merah itu kan mengikat oksigen untuk diedarkan nanti ke seluruh tubuh. Ya, jadi supaya kalau eritrositnya itu banyak, kerjanya kan semakin lebih cepat. Kayak meminimalisir kehabisan oksigen gitu ya. Jenis sel darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Ini juga gampang ya, karena darah itu kan tadi dibagi menjadi plasma darah dan sel darah. Kalau plasma darah itu hampir 55% itu air atau cairan. Kalau sel darah ini nanti dibagi lagi. Pertama ada eritrosit, sel darah merah, ya kan? Ada leukosit, sel darah putih, dan ada trombosit atau keping darah. Ini nggak usah tulisin ya, kalian memahami dulu eritrosit, leukosit, trombosit. Nah, fungsi dari eritrosit tadi kan mengikat plus ya, mengikat O2. Kalau leukosit tadi untuk antibodi, ya kan? Kalau trombosit untuk apa? Untuk proses pembekuan darah. Gitu. Jadi adanya si trombosit ini meminimalisir infeksi atau luka yang lain atau pendarahan ya, meminimalisir infeksi atau pendarahan. Tuh, karena adanya si trombosit, keping-keping darah. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, gitu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Kalau nanti masih ada yang belum dipahami, kalian ulang lagi videonya sampai paham, pelan-pelan, dicatat, dilengkapi pada jawaban-jawaban yang ada di modul. Oke, kalau gitu Miss akhiri. Sampai jumpa di pembahasan pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.